Dalam banyak diskusi yang berkembang di masyarakat juga kan ada beberapa hal yang kemudian mereka anggap karena saya tidak tahu seberapa yang ditangkap oleh pemerintah misalnya. Iya. Selama ini kan kita tidak pernah memunculkan kepada masyarakat evaluasi secara total langkah-langkah yang kira-kira selama ini dilakukan oleh institusi yang sudah existing begitu yang mengawal problem ini begitu. Kita punya BNPT, kita punya kepolisian dan lembaga-lembaga lain. Apakah karena ada evaluasi tertentu sehingga kemudian membuat kok kayaknya kita perlu sebuah rencana aksi bersama begitu yang memang perlu menopang semua kegiatan-kegiatan yang selama ini ada? Atau karena menganggap yang mungkin selama ini sudah berjalan tidak cukup optimal begitu menjalankan tugas-tugas entah pencegahan, deteksi dini dan segala macamnya begitu. Atau gimana kira-kira Pak Romadi? Ya, dua-duanya benar, Mas. Selama ini memang antaranya soal ini ya, sebenarnya masing-masing kementerian itu, terutama misalnya Kementerian Agama, misalnya, atau bahkan kepolisian, Densus 88 sudah sangat jelas, kemudian BNPT juga segala macam. Tetapi di dalam kerangka membuat kebijakan bersama mengenai penanganan ekstremisme itu, masing-masing berpikir dengan alam pikirnya masing-masing. Kementerian apa ya berpikir dengan cara mereka sendiri, tapi belum menjadi sebuah ada sinergi bersama. Gitu. Jadi misalnya Kementerian Agama merasa sudah melakukan banyak hal, kementerian yang lain sudah melakukan banyak hal, Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya, tetapi karena dilakukan masing-masing, kita nggak tahu hasilnya seperti apa sih gitu. Ini kok kayaknya kita keras sekali memerangi misalnya intoleransi misalnya intoleransi ada misalnya. Tapi kok kayaknya semakin lama bukan intoleransi bukan semakin hilang, tapi kok tiap hari muncul gitu. Belakangan ini misalnya soal seorang siswi di Padang SMK itu yang diributkan soal jilbab misalnya, itu kan persoalan alam pikir kan, itu persoalan state of mind gitu. Dan kadang-kadang kalau tidak dikoreksi, hal seperti ini tuh dianggap kebenaran gitu. Dianggap biasa. Dianggap biasa gitu. Makanya harus ada keberanian bersama untuk mengorkestrasi semua yang kita lakukan supaya nanti di akhir, di ujung itu kelihatan hasilnya apa, kemudian ganjalan-ganjalannya di mana, yang perlu diperkuat di bagian-bagian mana, itu harus menjadi agenda bersama, tidak menjadi agenda sektoral KL tertentu misalnya. Dan inilah yang menurut kami selama ini sebenarnya masing-masing lembaga, masing-masing kementerian itu merasa sudah sangat berkeringat gitu. Tapi kok hasilnya kok masih begini-begini saja gitu. Nah, salah satu yang kita lakukan supaya orkestrasinya, kemudian sinerginya itu juga dilakukan. Sebenarnya selama ini Mas sudah mulai ada upaya-upaya, meskipun belum ada payung hukumnya ya. Misalnya saya tahu di BNPT misalnya, karena BNPT menyadari bahwa dia tidak bisa bekerja sendiri, akhirnya untuk isu tertentu dan di daerah tertentu, misalnya ada satu daerah yang dianggap ancaman terorismenya tinggi misalnya, kemudian dia mengundang sejumlah KL, Anda punya kegiatan apa di daerah itu, Anda kementerian yang lain ditanya Anda punya kegiatan apa, kemudian dikoordinir oleh BNPT, kemudian itu dilakukan pekerjaan bersama di situ. Waktunya nanti diatur, kemudian anggarannya berapa, semuanya ketahuan. Termasuk misalnya kementerian-kementerian yang kelihatannya tidak ada kaitan dengan radikalisme, terorisme, itu juga diajak. Misalnya kayak seperti Kementerian Sosial misalnya. Kementerian Sosial itu kan Kementerian Sosial ikut ya. Ya, selama ini kan misalnya kesannya charity gitu. Tapi kalau dia punya perspektif mengenai anti radikalisme, anti terorisme, pemberian bantuan sosial itu bisa dikaitkan dengan bagaimana untuk mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan. Misalnya Kementerian UMKM juga diajak, karena salah satu studi kan kenapa
ekstremisme itu muncul karena terjadi merasa kesenjangan diperlakukan, sosial. betul, kesenjangan, merasa diperlakukan tidak adil gitu. Betul, Jadi kementerian-kementerian yang selama ini tampaknya hanya mengurusi UMKM, hanya mengurusi bantuan itu diorkestrasi di dalam kerangka yang lebih besar supaya ketika dia memberikan bantuan ke daerah tertentu itu ada perspektif yang tadi saya sebutkan. Kira-kira begitu, Mas, secara umum. Ya. Pak Rumadi, saya sedikit agak tergelitik tadi ketika Pak Rumadi bicara ini persoalan mengorkestrasi saja misalnya. Ini soal koordinasi, tapi sebenarnya kerja-kerja di antara kementerian selama ini atau lembaga itu sudah sangat serius dilakukan begitu. Ya. Apakah pernah terpikir begitu? Ini agak sedikit pikiran saja misalnya. Mungkin persoalan kita karena mencampurkan persoalan ini karena dicampur adukan juga dengan term-term politik tertentu begitu. Kita ini kan kadang bicara radikalisme, bicara ekstremisme, bicara terorisme tidak terlepas dari isu-isu politik di masyarakat kita sebetulnya. Terutama memang beberapa tahun terakhir ini begitu. Nah, ada tokoh-tokoh nasional yang coba memberikan formulasi lain misalnya soal rekonsiliasi begitu, sehingga tidak membuat pemerintah coba membangun narasi seperti ini, tapi yang berkembang di masyarakat justru soal lain begitu. Jadi maksud saya, apakah persoalan ekstremisme kita ini memang murni sebagai sebuah gerakan, atau sebenarnya juga ada campuran-campuran lain dengan motif-motif politik tertentu misalnya yang mungkin harus diselesaikan juga begitu oleh pemerintah. Atau gimana Pak Rumadi? Iya. Mungkin ada teman seperti itu. Ya, kalau saya sih, saya ingin memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini, apa yang kita rancang ini, itu adalah sesuatu yang semangatnya adalah untuk menjaga bangsa. Kita ingin supaya bangsa ini tetap utuh, kita ingin masyarakat kita ini aman, keamanannya juga merasa terlindungi, dan kita juga tahu bahwa ancaman ekstremisme itu bukan bukan isapan jempol belaka gitu. Bahkan misalnya meskipun orang tidak sampai melakukan bom bunuh diri misalnya, tapi kalau orang misalnya tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan, misalnya orang tidak setuju dengan satu aliran, kemudian dilakukan gerakan untuk membakar rumahnya, membakar tempat ibadahnya, bahkan membunuh, itu kan fakta-fakta yang nggak bisa kita tolak gitu. Faktanya ada, semuanya ada gitu. Kemudian orang yang merasa paling benar agamanya, kemudian orang-orang yang berbeda, bahkan misalnya ada pada siang Ramadan ada orang buka warung misalnya, itu merasa imannya terhina, kemudian memobilisasi diri gitu. Itu kan bukan sesuatu yang mengada-ada, itu faktual kita hadapi, dan kita harus menyelesaikan hal-hal seperti itu. Ini bukan sesuatu yang kalau misalnya pemerintah diam, nanti pemerintah dianggap mengabaikan hal-hal yang bisa mengancam eksistensi kita sebagai bangsa yang beragam, bangsa yang kita katakan bangsa yang moderat, bangsa yang toleran. Dan itu satu-satunya menurut saya, Mas, itu satu-satunya yang bisa kita jual dalam tanda petik yang bisa kita pamerkan ke luar negeri. Apa sih yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan sebagai bangsa? Ekonomi kita seperti ini, teknologi kita ya seperti itu. Satu-satunya yang menjadi diplomasi internasional kita sekarang ini adalah bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang toleran, bangsa yang moderat. Tetapi kalau ini tindakan-tindakan intoleransi, ekstremisme itu kita biarkan, lama-lama orang ngomong Indonesia itu toleran moderat itu tengok-tengok, apa iya sih Indonesia itu toleran dan moderat? Sekarang kan sudah mulai kan? Sudah mulai orang menggugat, apa Indonesia toleran moderat, nyatanya orang Ahmadiyah juga digebukin, orang Syiah juga masih ada yang terusir dari kampung halamannya, dan lain sebagainya gitu. Jadi tantangan kita faktual, bukan mengada-ada, tetap yang ingin saya pastikan ini bukan semata-mata ini bukan persoalan politik gitu. Persoalan politik misalnya ini menyasar pada orang-orang yang anti pemerintah, misalnya lawan politik misalnya enggak. Ini adalah ancaman eksistensi kita sebagai bangsa. Kalau Anda mengkritik pemerintah, saya kira nggak ada masalah sekarang. Selama ini juga orang mengkritik juga ada masalah.
asal dia tidak offset di dalam mengkritik, kemudian ada ungkapan-ungkapan yang tidak pantas, ada apa namanya, ada hate speech-nya misalnya, dan lain sebagainya, betul. dan lain sebagainya gitu. Jadi ini saya kembali sedikit nih, memang waktu kita cukup terbatas nih Pak Rumadi, sayang banget diskusinya sudah sangat menarik. Ada juga sebagian ini kan opini yang berkembang begitu. Misalnya nih, sejauh mana nanti masyarakat itu bisa punya kesempatan untuk misalnya melaporkan ke polisi ketika dia menemukan sesuatu di masyarakat misalnya. Ini hal-hal konkret terkait implementasi dari pelaksanaan Perpres ini, sehingga kemudian tidak menimbulkan gesekan begitu. Ini kan ada yang mengkhawatirkan ini bakal terjadi konflik horizontal di masyarakat begitu, entah antar individu ataupun antar kelompok misalnya. Ini bagaimana pemerintah mengatasi ini? Ya, saya memperhatikan kritik dan concern teman-teman yang memberikan kritik seperti itu. Saya perhatikan betul kekhawatiran itu. Misalnya, itu kan di dalam lampiran itu ada Polmas ya, ada pemolisian masyarakat. Ya, itu sesuatu yang dikritik. Tapi saya mengatakan begini, Mas, salah persepsi orang itu, kalau saya perhatikan pemberitaan itu karena ada media yang memberikan judul beritanya itu tanda Jokowi tanda tangin ekstremisme, kemudian akan ada pelatihan masyarakat untuk polisikan. Nah, kata polisikan gitu. Nah, itu yang kemudian, wah ini nanti dilatih untuk ngintelin kawannya gitu, untuk gitu. Padahal kan maksudnya bukan itu. Maksudnya itu bukan polisikan masyarakat, tetapi pemolisian masyarakat itu adalah upaya untuk kerjasama antara masyarakat dan kepolisian dalam rangka Kamtipmas sebenarnya. Kalau kita melihat konsep pemolisian masyarakat kan juga dulu didorong oleh teman-teman masyarakat sipil supaya ada kemitraan antara masyarakat dengan kepolisian, sehingga ada peraturan Kapolri soal pemolisian masyarakat ini. Jadi bukan polisikan masyarakat dalam pengertian masyarakat atau kelompok memata-matai kelompok yang lain, tapi ini adalah membangun concern bersama supaya kita punya daya imunitas dan kita juga punya sensitivitas terhadap kelompok-kelompok yang nada-nadanya itu kita harus tahu lah. Misalnya kalau ada orang ngajak, kemudian ada keyword tertentu, ada kata kunci tertentu, itu alarm kita sudah mulai harus bunyi. Misalnya ada belum apa-apa, kemudian tiba-tiba ditawari, mau nggak jadi pengantin misalnya, mau nggak nanti di surga ada bidadari misalnya, kamu di dunia sudah miskin, di akhirat nanti di surga bisa menjadi kaya, dan kemudian ditawarkan jalan pintas dan sebagainya. Yang kayak gitu itu harus ditumbuhkan sensitivitasnya. Jadi tanpa mengajari masyarakat harus melaporkan ke polisi, bukan itu tujuannya, tapi tujuannya adalah membangun kebersamaan antara polisi dan masyarakat. Ya. Baik, Pak Rumadi, ini kita coba lihat dulu, sahabat media Indonesia, ini ada beberapa pertanyaan sebelum kita tutup diskusi kita, karena nanti akan ada Mas Haris Azhar juga di sesi berikut. Ini dari kawan kita R3. Mohon ditanyakan, katanya ini, kenapa yang ada sekarang ini sepertinya bukan toleransi, tetapi memang ada pemicu-pemicu yang tidak bertanggung jawab. Nah, mungkin terkait dengan sebenarnya di level masyarakat, persoalan kita bukan di situ lagi begitu, tetapi ada kekuatan tertentu, entah yang kita sebut aktor misalnya, yang memang secara masif menggerakkan ini, memakai isu ini untuk makin membuat masyarakat kita seperti kondisi kita sekarang ini, sampai kemudian pemerintah harus mengeluarkan Perpres ini begitu. Atau dibaca dari pemerintah atau teman-teman di KSP seperti apa, Pak Rumadi, kira-kira? Kita bicara aktor-aktornya begitu. Kalau menurut saya sih tidak tertutup kemungkinan memang ada kelompok-kelompok atau ada orang-orang yang punya agenda tertentu, yang kemudian karena dia melihat peluang agenda itu bisa diimplementasikan di Indonesia, kemudian dia memanfaatkan situasi. Misalnya saya kasih contoh, Mas, orang Syiah di Indonesia itu sudah lama ada. Tapi dalam waktu yang lama itu kita nggak punya memori itu
perang antar Sunni dengan Syiah gitu. Syiah itu tidak ada. Dan tetapi di tempat yang lain, di negara yang lain, yang secara politik mereka bertentangan, itu menjadikan Indonesia sebagai proksinya, yang mereka ingin menanamkan pengaruh masing-masing di sini. Kelompok Syiah ingin punya pengaruh di sini, yang anti Syiah juga punya kelompok di sini. Kemudian kita menjadi arena pertengkaran mereka, gitu. Saya tidak menutup kemungkinan adanya itu, tetapi meskipun ada orang-orang yang memanfaatkan situasi Indonesia karena Indonesia begitu terbuka, ideologi apa saja boleh hidup di sini, tapi kalau masyarakatnya punya daya tahan, punya daya imunitas tadi imunitas, kita bisa kok mendenial menolak pengaruh-pengaruh seperti itu. Nah, itulah yang kita ingin tumbuhkan dari sini. Tetapi kalau masyarakat kita itu justru memberikan ladang subur kepada mereka, kita ikut menari-nari dalam genderang yang ditabuk oleh orang lain gitu. Nah, yang kayak gitu yang perlu disadarkan, bukan hanya konteks lokal, tapi kita juga perlu punya wawasan pertarungan ideologi global seperti apa, kemudian kemungkinan mereka bertarung di Indonesia seperti apa. Dan kalau kita punya kesadaran itu loh, terus kita menari-nari, ini siapa yang nabuh genderang? Mau kita nggak punya memori perang antar agama, kita nggak punya memori perang antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, kok tiba-tiba kita saling membenci, itu sebenarnya siapa yang mendorong kita untuk saling membenci itu? Nah, yang kayak gitu, Mas, menurut saya penting untuk ditumbuhkan kesadaran kita. Ya, baik, Pak Rumadi, terima kasih. Ini luar biasa, ini perspektif kita, sahabat media Indonesia. Kita langsung berurusan dengan memang orang yang kira-kira selama ini rupanya cukup mengikuti begitu Perpres ini. Bahkan sejak 3 tahun lalu, akhirnya juga kita ketahui bersama, kemudian Perpres ini akhirnya lahir. Nah, Pak Rumadi, seperti judul, kita buat judul sebetulnya dari diskusi kita malam hari ini itu, perang total gitu, melawan ekstremisme. Nah, ini kira-kira teman-teman dari Pak Rumadi sepakat nggak kira-kira bahwa Perpres ini memang sebetulnya gambaran lain dari keseriusan betul pemerintah untuk bisa menyelesaikan persoalan ini begitu. Dari semua lini ini dikepung kelihatannya gitu. Betul. Saya setuju, saya terinspirasi dengan judul itu. Perang total, saya suka itu. Oke, baik, siap. Ya, terima kasih banyak Pak Rumadi untuk kesempatannya malam hari ini. Waktu kita sangat terbatas. Semoga Pak Rumadi dan keluarga sehat selalu. Salam untuk teman-teman di KSP. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya.